Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama kakak Kak Wanda. Hari ini Kak Wanda mau menceritakan sebuah cerita yang berjudul Semangkuk Sayur Ares. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak apa sih sayur ares itu? Atau adik-adik tahu nggak apa sih ares itu? Nah, pada bingung kan? Mungkin ada yang nggak tahu apa sih, atau mungkin ada yang pernah dengar apa sih Ares itu, kayak gitu. Nah, yuk sekarang kita simak ceritanya. Semangkuk Sayur Ares. Buku ini atau cerita ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian cerita ini ditulis oleh Kak Laksmi Manohara dan juga digambar oleh Kak Fahri Fauzi. Yuk kita mulai ya ceritanya. Dinda berkunjung ke rumah Kak Ayu, sepupunya di Lombok. Kakak Kak Ayu akan menikah. Wah, semua orang terlihat sibuk. Nenek sedang masak apa ya? Dinda ingin tahu. Papuk Nine sedang membuat masakan yang enak. Kakak akan membantunya, sahut Kak Ayu. Kak Ayu lalu mengajak Dinda ke bagian belakang rumah. Di sana banyak batang pisang disimpan di atas balai-balai. Hei, untuk apa batang pisang sebanyak ini? Untuk hiasan atau kerajinan tangan? Tanya Dinda. Batang pisang ini akan dibuat masakan, kata Kak Ayu menjelaskan. Wah, Dinda ternyata baru tahu batang pisang juga bisa dimakan. Selama tinggal di Jakarta, Dinda tak pernah melihat ibu masak batang pisang. Kata Kak Ayu, kulit batang pisang yang keras harus dibuang dan bagian di dalamnya enak dibuat sayur. Namanya sayur ares. Sayur batang pisang muda, masakan khas dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sayur ares hanya dibuat saat ada pesta pernikahan atau peringatan kematian. Dinda jadi penasaran. Bagaimana ya cara membuatnya? Kak Ayu dengan senang hati memberitahu Dinda. Batang pisang muda diiris tipis-tipis. Kemudian jangan lupa menaburinya dengan garam. Wow, banyak juga bumbu-bumbu yang digunakan. Yuk kita sebutin satu-satu ya. Yang pertama ada jahe, ada bawang merah, ada lengkuas, ada kunyit, daun salam, bawang putih, kencur, merica, ketumbar, kemiri, dan kelapa. Wah, banyak sekali. Wah, ternyata ada juga daging ayam. Selain bumbu, daging ayam ditambahkan agar masakan terasa lebih lezat. Kak Ayu membolehkan Dinda mengiris kunyit. Ternyata Dinda bisa. Hati-hati ya, kata Kak Ayu. Dinda terkejut. Wah, kunyit membuat tangan Dinda bernoda kuning. Dinda juga mencoba mengiris bawang.
Ia berhasil, meski matanya terasa perih. Kata Kak Ayu, Dinda tak perlu cemas. Rasa perihnya nanti akan hilang sendiri. Tugas Kak Ayu selanjutnya adalah menghaluskan bumbu. Aha, Dinda juga ingin mencobanya. Kemudian Dinda mencoba menghaluskan bumbu. Meskipun tangannya jadi pegal, tapi Dinda tak keberatan. Lalu bumbu yang halus siap untuk ditumis. Ups, baju Dinda terkena percikan minyak. Dinda harus lebih hati-hati. Nah, sekarang waktunya semua bahan dan bumbu dipanaskan di dalam panci besar. Kalian boleh membantu ibu mengaduk sayur, kata Ibu Ayu. Wah, tubuhmu jadi berkeringat, Dinda, kata Kak Ayu. Tak apa-apa, Kak, jawab Dinda yakin. Acara memasak sudah selesai. Tibalah saat yang menyenangkan. Waktunya mencicip. Yeay! Nyam, sayur ares memang enak rasanya. Meski melelahkan, memasak ternyata mengasyikan. Apalagi Dinda jadi bisa mencoba masakan khas Lombok yang enak, yaitu sayur ares. Wah, sudah selesai nih ceritanya adik-adik. Gimana? Seru kan? Nah, sekarang Kak Wanda mau tanya ke adik-adik. Apa sih kesan atau ilmu baru yang bisa adik-adik dapatkan dari cerita yang sudah Kak Wanda tadi sampaikan? Nah, yang pertama, teman-teman atau adik-adik bisa menulis pesan atau ilmu yang adik-adik dapatkan di kolom komentar ya. Yuk, ditulis yuk. Nah, ya, yang pertama betul sekali. Adik-adik jadi tahu apa sih ares itu? Apa sih tadi sayur ares? Nah, iya betul. Sayur ares adalah batang pisang muda. Terus sekarang Kak Wanda mau tanya, sayur ares tadi masakan khas daerah mana ya? Yuk, ditulis yuk di kolom komentar. Ya, betul sekali. Sayur ares berasal dari daerah Lombok atau di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, gimana adik-adik ceritanya hari ini? Seru kan? Semoga bermanfaat ya. Adik-adik harus tetap semangat belajar dan juga semangat untuk mendengarkan cerita-cerita seperti ini agar ilmu pengetahuan adik-adik, apalagi tentang makanan-makanan dan juga kekayaan yang ada di negara kita, di Indonesia, adik-adik juga bisa tahu. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita dari kakak. Kakak pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.